Selamat bertemu kembali di pelajaran kita kalkulus lanjut. Kali ini kita akan masuk tema sebelum Lagrange multiplier. Jadi Lagrange multiplier itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai maksimum minimum dari sebuah kasus. Tapi sebelum kita ke sana, maka kita sedikit mengulas tentang persoalan-persoalan seperti apa yang bisa kita selesaikan menggunakan Lagrange multiplier. Nah, di sini saya akan sedikit mengulang tentang bagaimana kita mendapatkan lokal maksimum dan minimum. Di materi ini itu merupakan salah satu yang ada di silabus. Anda bisa lihat di sini merupakan bagian B, review. Jadi rencananya di pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Lagrange multiplier. Setelah itu kita masuk ke integral lipat dan kalkulus vektor. Oke, next. Nah, kita kembali ke definisi awal bahwa sebuah fungsi dua variabel memiliki maksimum lokal di titik A sampai B jika nilai dari fungsi tersebut itu kurang dari nilai fungsi hasil fungsi tadi itu. Nah, sehingga nilai titik X, Y itu dekat dengan titik tersebut. Nah, ini artinya bahwa karena daerah tersebut itu lebih kecil, maka titik A, B itu merupakan lokal maksimum. Sebaliknya, jika titiknya itu lebih besar, maka dia lokal minimum. Nah, secara teori, ada teorema yang kedua ini, di mana jika fungsi f, itu memiliki lokal maksimum dan minimum, jadi sebuah fungsi f memiliki lokal maksimum dan minimum di titik A, B, maka turunan parsial pertama dari f itu ada. Jadi jika dia lokal maksimum atau minimum di titik A, B dan turunan parsial dari f itu ada, maka turunan parsial di titik A, B itu harusnya 0. Dan juga sama, untuk yang Y itu juga 0. Nah, kita akan lihat contohnya di sini. Misalkan sebuah fungsi fxy itu fungsinya adalah x kuadrat, y kuadrat dikurang 2x dikurang 6y ditambah 14. Maka kita cek dari teorinya, maka di sini turunannya harus ada. Kita cek turunan untuk x. Kita turunkan ini 2x, ini tidak ada 0, ini min 2. Jadi 2x min 2 ini turunan parsial fungsi fxy terhadap x. Lalu untuk y turunannya, turunan terhadap y ini adalah 2y ini dikurang 6. Nah, kalau secara teori jika dia lokal maksimum maka turunannya harus 0, maka ini harus sama dengan 0. Ya kan? Sehingga kita dapatkan 2x min 2 sama dengan 2x sama dengan 1. Jadi di sini disebutkan parsial derivatif itu sama dengan 0, maka x-nya 1 dan y-nya 3. Jadi titiknya adalah 1,3. Sehingga ini merupakan the only critical point adalah 1,3. Dengan melengkapkan, jadi ada salah satu solusi dari persamaan kuadrat itu dengan cara melengkapkan. Misalkan seperti ini ya, kalau ini x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 6y plus 14. Kita pisahkan dulu untuk x-nya. Di sini x-nya adalah x kuadrat min 2x. Melengkapkan kuadrat itu nanti kita pengennya dapatnya seperti ini. Nah, ini x min 1. Gini kan kuadrat. Karena apa? Ini kalau kita kuadratkan, ini dapatnya x kuadrat min 2x plus 1. Gini kan? Artinya, kalau kita hanya punya x kuadrat min 2x, maka
dia kalau fungsinya ini, maka di sini harus dikurangi dengan 1 karena ini lebih 1, jadi ini kurang 1. Oke, untuk Y juga sama, Y-nya adalah Y kuadrat min 6Y. Ya kan? Oleh karena itu, di sini agar kita dapatkan Y min 3, karena ini agar dapatnya 6 ya kan? Kan rumusnya ini kalau kita jabarkan, ini Y kuadrat min, ini kalau saya kasih kuadrat ya, ini min 6Y plus 9 kan? Berarti ini harus dikurang 9. Nah, sehingga ini dan ini saya ganti dengan X kuadrat min 1, X min 1 kuadrat min 1, terus kemudian yang Y-nya Y min 3 kuadrat min 9. Nah, di sini ada 14 ya kan? Ini tambah 14. Sehingga kita dapatkan X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat, ini 10 berarti plus 4. Ini ya. Sama ini namanya melengkapkan, kita merefresh sedikit. Nah, di sini kita dapatkan nilai X min 1, di sini disebutkan karena nilai X min 1 kuadrat itu selalu lebih besar dari 0. Berapapun X-nya, ya. Berapapun X-nya, kalau dia bilangan real, maka Y juga sama. Y min 3 dalam kurung kuadrat itu juga selalu lebih besar dari 0. Maka kita dapatkan bahwa nilai f, x, y, nilai fungsi ini itu selalu lebih besar dari 4. Karena apa? Karena ini bisa 0, bisa lebih dari 0. Ini juga sama. Dan ditambahkan 4. Sehingga nilainya minimal itu adalah 4. Dan bisa lebih. Artinya dia bisa lebih. Nah, di sini kita dapatkan nilai ini untuk semua XY. Maka kita dapatkan nilai F1,3 itu adalah lokal minimum. Karena apa? Karena nilainya ini paling kecil, karena ini ya, ingat, ini bisa lebih besar dari 4. Dan faktanya dari fungsi ini, nilai di titik ini bukan cuma lokal, tapi dia absolut minimum. Oke, ini teorema kedua. Oke, jadi di sini kita akan mendapatkan lokal minimum. Dan setelah kita cek bahwa dia memang bukan cuma lokal, tetapi absolut minimum. Nah, di sini ada teorema yang selanjutnya, yaitu second derivative test. Ini kemarin kita sudah cek ya. Suppose the second partial derivative of f are continuous on the disk with a center E B, and suppose that fx eb equal 0 and fy eb equal 0 is critical point. Nah, jadi di sini misalkan kita punya turunan parsial dari f yang kontinu pada di sekitar A, B. Jadi sekitar itu bisa bulat ya. Kalau di sini dis dengan titik pusatnya itu A, B. Dan dimisalkan turunan pertama dari fungsi tersebut di titik A, B itu sama dengan 0 ini. Ini sama dengan teorema yang sebelumnya ya, ini. Maka di sini A, B adalah critical point dan ini dimisalkan. D itu biasanya disebutkan untuk turunan ya. Misalkan DF itu biasanya turunan. D, A, B ini sama dengan turunan Fxx, jadi diturunkan X 2 kali di titik A, B. Terus kemudian turunan 2 kali A, B dikurangi dengan Fx Y, jadi turunkan X lalu turunkan Y di titik A, B kuadrat. Ini nilai determinan dari turunan kedua. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya, D itu. Nah, jika D-nya, kita hitung ini nilai determinannya, jika dia lebih besar dari 0,
Dan ada dua syarat. Pertama, determinnya harus lebih besar dari 0. Yang kedua, turunan x-nya, jadi turunan parsial 2 kali fungsi tersebut terhadap x di titik A, B itu lebih besar dari 0, maka titik f A, B itu adalah lokal minimum. Ingat, lebih besar dan turunan kedua terhadap fungsi x itu lebih besar dari 0, maka dia lokal minimum. Kalau lebih kecil, maka lokal maksimum. Jika D-nya lebih kecil dari 0, maka FA, B itu tidak lokal maksimum maupun lokal minimum. Oke, nah di sini ada catatan, note 1, in case C, jadi pada catatannya, pada dalam kasus D-nya itu lebih kecil dari 0, titik A, B itu disebut saddle point. Jadi titik pelana ya kira-kira gitu. Dari F, dan grafiknya itu melintang tangan A di tangan, jadi tangen plane di titik A, B. Nah, kasus kedua, jika D-nya itu sama dengan 0, maka test give no information. Nah, tes ini tidak memberikan informasi apa-apa. F itu dapat lokal maksimum, lokal minimum di titik A, B atau A, B itu dapat merupakan saddle point. Jadi kemungkinannya itu bisa lokal maksimum, lokal minimum karena ya dia merupakan titik yang belum bisa ditentukan. Nah, untuk mengingat D maka kita cek ini ya. Jadi Anda selalu harus mengingat bahwa D itu adalah turunan kedua XX, turunan kedua YY, lalu ini XY, ini XY. Lalu Anda hitung determinannya ini kali ini, dikurangkan. Oke? Contoh. Nah, di sini adalah contoh, carilah lokal maksimum dan lokal minimum nilainya dan saddle point pada fungsi fxy. Jadi fungsi untuk x dan y itu x pangkat 4, y pangkat 4 dikurang 4xy ditambah 1. Kita pertama kali akan mencari dulu. Ingat teorema yang pertama ya. Nah, teorema pertama, X-nya 1. Jika X lokal maksimum, maka kita akan mendapatkan nilai ini. Jadi diturunkan harus ada, lalu kita cek ya. Oke. We first locate the critical point. Kita cari titik critical point. Pertama, kita dapatkan turunan pertama dari fungsi ini adalah 4X pangkat 3, turunan terhadap X ya, lalu dikurang 4Y. Lalu yang untuk Y, turunannya terhadap Y itu 4X pangkat 3 dikurang 4X. Nah, setting pas derivative itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X pangkat 3 min Y sama dengan 0 dan Y pangkat 3 min X sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan ini kita substitusi, Y-nya sama dengan X pangkat 3. Jadi kita pakai yang ini ya. Dari persamaan pertama dimasukkan ke persamaan kedua. Kita dapatkan nilainya ini Y-nya dipangkatkan 3, jadi X pangkat 9 dikurang X sama dengan, ini keluarkan, X-nya dapat X kali X pangkat 8 min 1. Nah, di sini dijabarkan lagi. Karena dia pangkat 8, kita bisa pisahkan jadi X min 4, X plus 4. Oke, ini dapatkan begini. Nah, karena dia ini, yang ini bisa dipisahkan lagi. X plus min 1, X pangkat 2 plus 1. Ini masih belum bisa. Nah, di sini kita dapatkan titiknya. Pertama jelas, kalau ini sama dengan 0 ya, maka ini X-nya sama dengan 0 itu termasuk salah satu solusi. Lalu ini X sama dengan 1. Ini min 1. Ya kan? Jadi ada 3 titik. Yaitu 0, 1, min 1. Nah, ada 3 titik kritis. Jadi setelah kita dapatkan nilai X-nya, maka Anda cek ya. Ini titik 0, Anda masukkan ke persamaan ini ya. Untuk persamaannya, kita dapatkan X-nya kan ini ya. Nah, kalau 0 berarti 0,0. Oke.
0,6. Kalau dia 1, ya kan? Berarti dia 1,1. Kalau dia min 1, maka min 1, min 1. Oke, sudah pas ya. Nah, sekarang ada 3 titik. Jadi ada 3 critical point. Next, we calculate the second partial derivative and dx xy. Kita dapatkan nilainya, turunan keduanya kita dapatkan untuk mencari apa? Mencari ini ya. Ingat, mencari D. Kita dapatkan nilainya untuk fxx, kita dapatkan turunan ini sudah jelas habis, ini tidak ada, jadi tinggal diturunkan, berarti 12x kuadrat. Sedangkan fxy ini min 4. Untuk fyy ini sama dengan x, 12y pangkat 2. Nah, kita dapatkan nilai D-nya, kita susun tadi ya, D itu adalah fxx, ini fyy, ini fxy, fxy. Ini cari determinannya. Ini dikali ini, dikurang, ya ini kuadrat, ini 16. Jadi kita dapatkan 144x kuadrat y kuadrat min 16. Ini kita dapatkan ini. Nah, karena D 0,0, ingat di titik 0,0 ya, D 0,0, jadi ini 0,0, maka dia nilainya kalau kita masukkan ini 0, 0 berarti ini min 16, ini D-nya adalah min 16, jadi ini kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0 berarti kemungkinannya C, oke? Nah, jadi mengikuti kasus C dari second derivative test. Nah, sehingga test that origin is a saddle point. That is, F has no local maximum and local minimum di titik 0,0. Artinya, sesuai dengan teori ini, karena kita dapatkan D-nya itu kurang dari 0, maka dia not local maximum atau local minimum. Jadi, dia bisa merupakan titik C ini adalah saddle point ya, saddle point. Jadi dia saddle point. Terus untuk D 1,1 Anda masukkan lagi ke sini, nilainya 128. Nah, nilai 108 sudah jelas dia nilainya lebih besar dari 0, maka dia masuk di A atau B. Nah, kita cek lagi untuk fxx ya. Fxx sesuai dengan teori ini, x kita masukkan yang ini, xx-nya. Kita masukkan x 1,1 itu 12. Dia lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, maka dia lokal minimum sesuai dengan teori yang A. Nah, artinya titik 1,1 dia adalah lokal minimum. Nah, untuk yang D 1,1 kita cek lagi fxx-nya ternyata juga sama, lebih besar dari 0, dan kita dapatkan nilainya jelas dia juga lebih besar dari 0, sehingga dia juga sama, lokal minimum. Ini contoh pertama. Jadi kalau kita gambarkan itu bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Ini ada dua lokal, 2 minimum, terus ini ada saddle point-nya di sini. Oke, yang kedua, cari dan klasifikasikan critical point pada fungsi berikut, yaitu fx, y 10x kuadrat kali y dikurang 5x kuadrat min 4y kuadrat min x pangkat 4 min 2x pangkat 4. Also find the highest point on the graph of f. Nah, solusinya pertama kita ya seperti teori yang pertama ya. Teorema yang pertama yang ini ya. Nah, teorema yang kedua ini kita cek lagi turunan pertamanya dari fungsi ini, kita dapatkan nilainya 2x 20xy
min 10x, min 4x pangkat 3. Untuk y-nya, turunannya kita dapatkan 10x kuadrat, min 8y, min 8y pangkat 3. Sehingga kita perlu untuk mendapatkan critical point, kita perlu selesaikan kedua belah persamaan ini. Kita pisahkan ya. Ini ada variabel x, kita pisahkan. Jadi faktor dari 4, 10, dan 20, ini 2, jadi 2x. Dalam kurung 10y min 5 min 2x kuadrat sama dengan 0. Lalu yang untuk y ini tinggal dibagi 2 saja semua. Kita dapatkan 5x kuadrat min 4y min 8y pangkat 3. Nah, sehingga kita punya persamaan yang kayak gini ya. Kita dapatkan nilainya ya. Jelas ini nilainya. Solusinya pertama x-nya jelas 0 ya untuk ini ya. Ini jelas 0, x-nya 0. Lalu kita dapatkan juga yang ini, kita fungsinya adalah 10y min 5 min 2x kuadrat sama dengan 0. Tentu kita selesaikan menggunakan ini ya. Nanti kita eliminasi. Nah, in this case, jadi pada case x sama dengan 0. Jadi pada x sama dengan 0, persamaan 5 yang ini, sorry. Nah, persamaan 5, ini persamaan 5 ini. Jika x sama dengan 0, maka kita dapatkan min 4y min 4y pangkat 3 sama dengan 0. Kita dapatkan y-nya juga 0 juga dapat ya. Nah, jadi persamaan ini kita dapatkan y-nya juga sama dengan 0. Ingat, ini persamaan ini kan semua sama dengan 0. Jadi min 4y-nya terpenuhi jika min 4y itu juga sama dengan 0. Artinya y sama dengan 0 ini juga salah satu solusi. Sehingga kita dapatkan salah satu titiknya adalah 0,0. Di persamaan kedua yang ini, oke, masih ingat ya yang ini. Jadi 10y min 5 min 2x kuadrat ya. Kita dapatkan x kuadrat min 5y min 2,5. Jadi sudah dibagi 2. Dan ambil persamaan 5, kita dapatkan persamaan 5. Persamaan 5 yang bawah ini. Jadi x kuadratnya kita masukkan ke dalam persamaan 5 tadi. Kita mendapatkan 25y dikurang 12,5 dikurang 4y min 4y pangkat 3. Sehingga kita dapatkan persamaan kubik yaitu 4y pangkat 3 min 21y tambah 12,5 sama dengan 0. Nah, menggunakan komputer ya, kita juga dapatkan nilainya ini. Kita dapatkan dari persamaan komputer, ini ada pencari komputer ya. Kita dapatkan nilainya, akar-akarnya kita dapatkan y-nya min 2,5, lalu min 0,6468, lalu y1-nya min 18. Nah, sekarang sebagai alternatif kita juga menggunakan Newton method, kita dapatkan. Nah, kita dapatkan nilai x-nya itu adalah plus minus akar dari persamaan ini ya, pastinya dari persamaan ini. Kita dapatkan ini, plus minus akar 5y min 2,5. Nah, di sini y-nya Anda tinggal masukkan. Anda masukkan, yang sudah dapat. Nanti di sini kita punya titik-titik yang cukup banyak. Critical point-nya ini. Jika y sama dengan ini, maka x-nya adalah tidak ada nilai realnya karena persamaannya pakai akar. Jika y-nya 0,68, maka x-nya adalah plus minus min 0,8567. Jika y-nya 1,8, maka x-nya adalah plus minus ini. Sehingga kita we have total 5 critical points which are analyzed in following chart. All quantities are round to decimal place. Jadi kita mengeceknya kalau titik 0,0 itu bagaimana? Sesuai dengan mengecek menggunakan nilai D ya, menggunakan nilai D.
Jadi kalau kita menggunakan nilai D, maka Anda harus mencari fxx, lalu fyy, lalu ini fxy, lalu ini fxy. Nah, nanti Anda cari determinannya. Determinannya apakah lebih besar dari 0? Kalau lebih besar dari 0 dan fxx dia apa namanya? Lebih besar dari 0, maka dia lokal maksimum ya. Cek sini ya. Nah, kalau ya lokal minimum, sorry. Jadi kalau dicek fxx-nya itu lebih besar dari 0, maka dia lokal minimum. Lalu kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia lokal maksimum. Nah, ternyata kita dapatkan nilainya min 10, min 5, 5. Artinya dia lokal maksimum. Terus untuk yang plus minus 0,86 dan titik 0,65 kita dapatkan nilai D-nya itu kasusnya C. Jadi D lebih kecil dari 0, maka dia saddle point. Saddle point. Saddle point dan dicek nilainya juga sama. Nah, gambarnya modelnya seperti ini. Ada saddle. Jadi kayak pelana kuda. Oke, ini adalah soal contoh soal yang kedua. Sekarang gimana contoh soal yang ketiga? Misalkan kita dapat aplikasi seperti ini. Carilah jarak terpendek dari titik 1, 0, min 2. Ingat, ini artinya dia 3 dimensi. Pada bidang X plus 2Y plus Z sama dengan 4. Solusinya, jarak dari setiap titik dari X, Y, Z terhadap titik 1, 0, min 2 itu bisa kita dapatkan dari teorema yang sudah kita hitung ya pakai Pitagoras, tapi ini dimensi 3. Jadi X min 1, X min 0, X min 2 atau plus 2. Jadinya nilainya ini. Kita dapat D. Nah, tapi jika X, Y, Z itu terletak di bidang X plus 2Y plus Z sama dengan 4, maka Z-nya sama dengan 4 min X min 2Y. Dan sehingga kita mendapatkan nilainya D, jadi Z-nya itu Anda ganti dengan ini. Ya kan? Jadinya kita dapat meminimalkan D dengan meminimizing the simpler expression. Jadi D sama dengan sebuah fungsi X, Y. Jadi sebuah fungsi persoalan yang 3 dimensi kita buat dalam soal 2 dimensi. Nah, kita dapatkan nilainya X min 1 kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 6 min X min Y. Seperti ini. Lalu kita dapatkan turunan pertamanya 2x min 1 dikali min 2, 6 min x min 2y. Kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan fungsinya ini. Lalu untuk y-nya ini. Nah, untuk mencari critical point, kita perlu mencari solusinya ini harus sama dengan 0. Cari x dan y-nya berapa. Nah, dari soal-soal ini Anda bisa eliminasi, substitusi, dan seterusnya. Kita dapatkan nilai critical point-nya adalah 11,6 dan 5,3. Nah, dikarenakan, ingat ini cari D-nya lagi ya. Dikarenakan fxx4, fyy4, xy4, fyy10, maka kita dapatkan nilai D-nya itu lebih besar dari 0. Jadi D-nya 24, sehingga karena D-nya lebih besar dari 4, maka dia bisa lokal maksimum atau lokal minimum. Nah, karena fxx-nya lebih besar dari 0, ya, maka dia lokal minimum. Sehingga titik ini 11,6 dan 5,3 itu adalah lokal minimum. Secara intuitif, kita dapat melihat bahwa lokal maksimum ini adalah betul-betul merupakan lokal absolut ya. Jadi absolut minimum. Karena this must be a point on the given plane on the closed
Jadi di titik-titik ini, dekat-dekat sini, itu kita dapatkan nilai D-nya itu adalah 5 jarak ya, sorry, ini jarak ini. Ini nilainya adalah 5/6 akar 6. Ya kan? Jadi dia merupakan apa namanya, jarak kan tuh ya, kalau akar itu kan biasanya plus minus, tapi karena dia jarak tentu dia tidak ada minusnya, jadi plus saja. Sehingga nilainya adalah nilai absolut, yaitu 5/6 akar 6. Nah, sehingga kita dari soal ini kita dapatkan jarak paling pendek dari titik 1, 0, min 2 ini terhadap bidang X plus 2Y plus Z ini adalah sama dengan 4, itu sama dengan 5/6 akar. Oke, ini materi. Nanti kita akan bahas bagaimana apa namanya, kita bisa mendapatkan cara lain, yaitu menggunakan Lagrange multiplier. Oke, ini adalah soal untuk pertemuan kali ini. Oke, kalau ada pertanyaan nanti Anda sampaikan di kelas, terutama kalau ada soal-soal yang Anda tidak pahami. Terima kasih, selamat.